Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Mustafa sebagai tutor mata pelajaran Sejarah PKBM Taman Madya. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan di bagian akhir nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikerjakan. Mata pelajaran sejarah kehidupan awal masyarakat Indonesia untuk program kesetaraan PKBM Taman Madya Kabupaten Ngawi. Indikator pembelajarannya yaitu menjelaskan pembabakan zaman prasejarah berdasarkan geologi. 2. Mendeskripsikan berbagai fosil manusia purba di Indonesia. 3. Mengklasifikasi jenis manusia purba di Indonesia. 4. Menganalisis ciri-ciri sosial, budaya, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat pada masa berburu atau food gathering dan masyarakat pertanian atau food production. Pembabakan zaman berdasarkan geologi. 1. Yaitu pada zaman Arkeozoikum sekitar 2.500.000.000 sampai 540 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu belum ada tanda-tanda kehidupan, keadaan bumi belum stabil, kondisi bumi dan udara masih panas. Ya, seperti itu kondisi pada zaman Arkeozoikum. Selanjutnya yang kedua itu pada zaman Paleozoikum atau pada tahun 540 juta sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada saat itu diperkirakan mulai ada makhluk hidup, yaitu makhluk hidup bersel satu atau mikroorganisme. Zaman ini disebut zaman Premier atau zaman pertama. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pada zaman Mesozoikum atau 245 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Diperkirakan mulai hidup binatang-binatang amfibi dan reptil. Binatang-binatang berukuran besar seperti dinosaurus, Tyrannosaurus mulai hidup pada masa ini atau pada zaman Jura. Zaman ini disebut zaman reptil, zaman sekunder atau zaman kedua. Selanjutnya pada zaman Kainozoikum atau 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Terbagi dua masa, yaitu pada masa tersier dan kuarter. Pada masa tersier mulai muncul jenis-jenis binatang baru seperti mamalia. Binatang-binatang berukuran besar mulai punah. Pada masa kuarter atau kala Plastosen mulai ditemukan fosil-fosil manusia purba. Apa itu manusia purba? Ya, manusia purba adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum ditemukannya tulisan. Memiliki volume otak yang lebih kecil dari manusia modern. Hidup berkelompok dan mengandalkan makanan dari buah-buahan dan binatang. Hidupnya masih sederhana dengan alat-alat yang sangat sederhana pula. Nah, seperti ini kira-kira gambaran manusia purba pada zaman dahulu. Yang pertama ada Australopithecus robustus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis, dan yang terakhir yaitu Homo sapiens, manusia purba di Indonesia. Yang pertama yaitu manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Artinya manusia Jawa tertua yang bertubuh besar, mempunyai ciri-ciri berbadan besar, kening menonjol, tulang pipi tebal, rahang besar dan kuat. Makanan utamanya adalah tumbuhan dan buah-buahan. Hidup dengan cara food gathering, yaitu mengumpulkan makanan. Gambar di samping ialah gambar tengkorak Meganthropus paleojavanicus.
Selanjutnya ada Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Sering dihubungkan dengan teori evolusi Darwin yang memiliki ciri-ciri bentuk geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, bagian belakang kepala tampak menonjol, tulang paha menunjukkan telah berjalan tegak. Mereka hidup dengan cara food gathering dan berburu. Itu gambar di samping gambar fosil tengkorak Pithecanthropus erectus. Selanjutnya yang ditemukan di Indonesia ada Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Memiliki ciri bentuk kening menonjol, tulang rahang kuat, dan geraham cukup tebal. Cukup kuat, tengkorak cukup tebal, bentuk tengkorak lonjong. Fosil ditemukan hanya berupa fosil anak-anak, tidak ditemukan fosil dewasa. Nah, seperti itu fosil tengkorak Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya Homo soloensis, fosil paling muda yang ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan berupa tulang tengkorak. Dari volume otaknya diketahui bahwa jenis ini bukan lagi manusia kera atau Pithecanthropus, melainkan sudah berwujud manusia atau yang disebut Homo. Selanjutnya Homo wajakensis. Fosil ditemukan di desa Wajak, Tulungagung. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, rahang atas, rahang bawah, tulang kering, dan tulang paha. Memiliki tingkat kesempurnaan lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus. Homo sapien memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang, tetapi masih memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Hidupnya selalu nomaden atau mengembara, artinya Homo sapien ini selalu berpindah-pindah tempat, tidak menetap di tempat yang sama. Masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Ciri-ciri sosialnya, pada umumnya pada masa food gathering itu tinggal di gua-gua. Kehidupannya sangat tergantung pada alam, sering berpindah-pindah atau nomaden. Terdapat pembagian kerja, yang laki-laki berburu, perempuan mengumpulkan makanan serta meramu. Hidup dalam kelompok kecil, memiliki pemimpin. Masa berburu dan mengumpulkan makanan food gathering secara ciri ekonominya. Berburu dan mengumpulkan makanan sangat tergantung pada alam dan terdapat pembagian kerja. Sangat sederhana ciri-ciri ekonominya. Selanjutnya, secara ciri budaya pada masa food gathering, peralatan dari batu, kayu, tulang, dan tanduk. Terus seni lukis di dinding gua, terutama menggambarkan kegiatan berburu. Kepercayaan pada masa food gathering. Kepercayaannya antara lain animisme, dinamisme, lukisan-lukisan di gua, gambar orang, dan gambar tangan diduga berhubungan dengan kepercayaan. Serta yang terakhir penguburan jenazah. Sekarang selanjutnya masa bercocok tanam atau food producing. Ciri sosialnya mulai tinggal menetap, jumlah anggota kelompok bertambah banyak, memiliki pemimpin, kepala yang dipatuhi bersama dengan jujur. Terdapat pembagian kerja, mulai mengenal bentuk gotong royong atau kerjasama. Secara ciri ekonomi pada masa bercocok tanam. Bercocok tanam dan penjinakan hewan-hewan tertentu. Berburu dan mengumpulkan makanan masih dilakukan. Mulai muncul perdagangan dengan cara barter. Barter itu tukar menukar barang sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya secara ciri budaya pada masa bercocok tanam.
Peningkatan kemampuan membuat alat. Munculnya tradisi megalitik, yaitu tradisi pendirian bangunan-bangunan batu besar. Kepercayaan masa bercocok tanam. Animisme, dinamisme, penguburan jenazah, pembuatan bangunan megalitik. Oke, sekian tadi penjelasan materinya. Sekarang siapkan alat tulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan jenis manusia purba yang ada di Indonesia. 2. Apa yang dimaksud dengan zaman Kainozoikum? 3. Bagaimana sistem ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? 4. Jelaskan ciri sosial pada masa bercocok tanam. 5. Apa saja pembabakan prasejarah yang benar menurut geologi? Sekian, terima kasih. That's caught in the crossfire.